Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian dengar tentang analisis korelasi? Pada 10 menit ke depan, aku akan menjelaskan tentang apa itu tentang analisis korelasi. Jadi sebelum itu buat yang belum tahu, kenalin. Nama aku Muhammad Arfan Firmansyah. Aku kuliah di Universitas Negeri Malang di Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistika pada materi analisis korelasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu tentang analisis korelasi? Kalau ada yang tahu, kalian tulis di kolom komen ya. Oke, aku jelasin. Untuk analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga untuk digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Nah, bentuk atau arah hubungan ini di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam bentuk positif ataupun negatif. Akan dikatakan positif ketika antar variabel satu dapat meningkatkan variabel yang lainnya, dan akan dapat dinyatakan negatif jika salah satu variabel meningkat maka variabel menurun. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya yang positif itu hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Ketika motivasi belajar naik, maka prestasi belajar akan menaik juga. Lanjut, contohnya yang negatif adalah semakin lama pembelajaran di era corona, maka mahasiswa semakin jenuh dan tingkat kerajinannya akan menurun. Itu sebagai contohnya. Lanjut. Nah, di koefisien korelasi ini ada tabelnya yang tertera interval nilai dan juga kekuatan hubungan. Nah, di sini jika interval nilainya 0,00 sampai 0,199 dikatakan sangat rendah atau lemah sekali. Jika interval nilainya 0,200 sampai 0,399 akan dikatakan rendah atau lemah. Dan jika interval nilainya 0,400 sampai 0,599 akan dikatakan sedang atau cukup. Dan jika interval nilainya 0,600 sampai 0,799 kekuatan hubungannya dikatakan tinggi atau kuat. Nah, jika interval nilainya 0,800 sampai 1 akan dikatakan sangat tinggi atau kuat sekali. Nah, analisis korelasi sederhana itu digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang pertama, ada Pearson product moment. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, ada Spearman rank, atau yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Nah, di Pearson product moment ini memiliki rumus. Rumusnya adalah R YX sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, R-nya itu dikatakan sebagai koefisien korelasi, N-nya itu sebagai jumlah data, sigma X-nya jumlah skor variabel X, dan sigma Y-nya jumlah skor variabel Y. Nah, di sini aku punya contoh soal. Aku bacain soalnya dulu ya. Jika seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah belajar per minggu atau X-nya dengan nilai ujian matematikanya yang dikatakan sebagai Y pada 5 orang mahasiswanya pada 5 orang siswanya, berikut adalah data yang dikumpulkan. Nah, siswa A jam belajarnya 2, nilai ujiannya 60. Siswa B nya jam belajarnya 4, nilai ujiannya 70. Siswa C jam belajarnya 6, nilai ujiannya 80. Siswa D jam belajarnya 8 dan nilai ujiannya 85. Dan siswa E jam belajarnya 10, nilai ujiannya 95.
Hitung nilai koefisien korelasi person di atas dan data di atas, dan tentukan bagaimana hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, untuk menjawab soalnya, kita harus membuat tabel dulu ya dari semua siswa dan jam belajarnya, nilai ujiannya, dan juga jika X-nya atau jam belajarnya dipangkatkan 2. Siswa A-nya diketahui tadi jam belajarnya 2, nilai ujiannya 60, dan X pangkat 2-nya 4. Dan siswa B-nya jam belajarnya 4, nilai ujiannya 70, X pangkat 2-nya 16. Dan siswa C jam belajarnya 6, nilai ujiannya 80, X pangkat 2-nya 36. Siswa D jam belajarnya 8, nilai ujiannya 85, dan jam belajarnya pangkatkan 2 sama dengan 64. Dan siswa E-nya jam belajarnya 10, nilai ujiannya 95, dan X pangkat 2-nya 100. Nah, total dari sigma jam belajar, nilai ujian, dan X pangkat 2-nya yaitu 30, 390, dan juga 250. Nah, di sini didapatkan N-nya tadi itu 5, dan sigma X-nya 30, total sigma-nya tadi, dan sigma Y-nya 390, dan juga total sigma X pangkat 2-nya 220, dan sigma Y pangkat 2-nya yaitu 31.150, dan total dari sigma XY-nya 2.510. Nah, kita langsung saja masukkan nilainya atau rumus yang tadi. R sama dengan 5 dikali 2.510 dikurangi 30 dikali 390 dibagi akar 5 dikali 220 dikurangi 30 pangkat 2 dikalikan dengan 5 dikali 31.150 dikurangi 390 pangkat 2. Nah, didapatkan hasilnya R sama dengan 12.550 dikurangi 11.700 dibagi akar 1.100 dikurangi 900 dikali 155.750 dikurangi 152.100. Nah, R-nya didapatkan 950 dibagi akar 200 dikali 3.650. R-nya sama dengan 850 dibagi akar dari 730.000. Nah, akhirnya didapatkan bahwa 850 dibagi 854,4. Nah, kurang lebih R-nya itu 0,9948. Nah, hasil akhirnya jika nilai koefisien korelasi person atau R yang didapatkan adalah 0,9948, ada hubungannya positif atau negatif. Nah, jika ini yang didapatkan itu positif, maka menunjukkan hubungan yang searah, atau semakin banyak yang belajar maka nilai ujian akan cenderung semakin tinggi. Maka hubungannya nilai 0,9948 itu sangat mendekati angka 1, atau dalam artian lain interpretasi korelasinya nilai di atas 0,80 hingga 1 itu termasuk dalam kategori sangat kuat. Nah, kesimpulan akhirnya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar per minggu dengan nilai ujian matematika siswa. Oke, kesimpulannya dari analisis korelasi ini, secara singkat, analisis korelasi adalah alat untuk melihat apakah dua hal saling berkaitan, baik secara searah, keduanya naik atau turun bersamaan, dan juga bertolak belakang, yang satunya naik, yang satunya turun, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Namun, satu aturan terpenting yang harus kita ingat adalah korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Hanya karena dua kejadian terlihat saling berkaitan, bukan berarti kejadian satu itu menjadi penyebab terjadian yang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika itu baik pasti dari Allah, jika itu kurang pasti dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktunya.